Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Arbi Ardian dan dua rekan saya ada Noval Nuryanto. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori keamanan citra untuk melengkapi tugas pengolahan citra digital pada sesi 13. Oke, langsung saja ke materi. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Noval Nuryanto. Yang pertama ada terminologi utama. Yang pertama adalah kriptografi, ilmu dan seni menyembunyikan informasi, memastikan kerahasiaan, integritas dan autentikasi. Lalu yang kedua, kriptografi citra, penerapan teknik kriptografi untuk melindungi citra digital dari akses dan manipulasi yang tidak sah. Lalu yang ketiga ada citra digital, representasi digital dari suatu objek seperti foto, gambar, atau video. Lalu selanjutnya ada komponen utama kriptografi citra. Yang pertama ada algoritma, rangkaian langkah matematis yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi data. Yang kedua ada kunci, informasi yang rahasia kita digunakan untuk mengontrol enkripsi dan dekripsi data. Lalu selanjutnya ada plain text, data asli dalam bentuk yang mudah dipahami sebelum enkripsi. Lalu selanjutnya ada ciphertext, data yang dienkripsi tidak dapat dipahami tanpa kunci. Lalu selanjutnya ada tujuan kriptografi. Yang pertama merahasiakan, memastikan hanya penerima yang dapat mengakses informasi. Yang kedua integritas, menjamin data tidak diubah secara tidak sah selama transmisi. Yang ketiga ada autentikasi, memverifikasi identitas pengirim dan penerima data. Oke, dan untuk yang selanjutnya yaitu sejarah kriptografi. Pada zaman yang pertama yaitu pada zaman kuno, metode awal digunakan oleh peradaban kuno untuk menyandikan pesan penting seperti komunikasi militer. Contoh yaitu ada sandi substitusi, yaitu mengganti huruf asli dengan huruf lain berdasarkan pola tertentu, misalnya sandi Caesar. Atau sandi transposisi, yaitu mengubah urutan huruf dalam pesan untuk menyulitkan pembacaan. Yang kedua ada pada zaman modern, pada perkembangan teknologi dengan munculnya komputer, algoritma kriptografi menjadi lebih kompleks dan sulit dipecahkan secara manual. Contoh algoritmanya yaitu ada DES, Data Encryption Standard, algoritma enkripsi simetris yang digunakan secara luas di tahun 1970-an. Dan yang kedua ada RSA, Rives Shamir Adleman, yaitu algoritma kriptografi asimetris yang memungkinkan keamanan kunci publik. Dan yang selanjutnya ada yang terakhir ada di era digital, yaitu saat ini fundamental untuk keamanan digital. Kriptografi menjadi elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk keamanan internet seperti HTTPS dan protokol enkripsi untuk browsing keamanan. Ada keamanan jaringan seperti enkripsi data dalam VPN. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada aplikasi kriptografi. Yang pertama penerapannya ada di fotografi. Contohnya gambar pribadi dapat dienkripsi untuk mencegah hak akses yang tidak sah atau penggunaan tanpa izin. Contohnya foto yang diunggah ke layanan cloud dapat dienkripsi sehingga hanya pemilik akun yang dapat melihatnya. Yang kedua ada pada kesehatan. Pada kesehatan ini data pasien seperti riwayat medis, hasil tes, dan diagnosa dapat dienkripsi untuk melindungi privasi pasien. Contohnya, rekam medis elektronik atau EMR menggunakan enkripsi untuk memastikan bahwa hanya staf medis berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Yang ketiga ada pada internet. Pada internet ini kriptografi digunakan untuk mengenkripsi atau melindungi data pengguna seperti data pesan, email, atau panggilan video agar tidak dapat disadap. Contohnya aplikasi pesan seperti WhatsApp menggunakan enkripsi end-to-end.
Dan yang terakhir ada pada militer. Pada militer ini kriptografi dapat digunakan untuk komunikasi strategis dan data rahasia dienkripsi untuk memastikan hanya pihak militer yang dapat mengaksesnya. Contohnya, sistem komunikasi militer menggunakan algoritma enkripsi tingkat tinggi untuk melindungi rencana operasi. Dan untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis serangan pada sistem kriptografi. Yang pertama yaitu serangan brute force. Serangan ini mencoba semua kemungkinan kunci hingga menemukan yang benar. Yang kedua ada serangan ciphertext only. Menyerang sistem hanya dengan menggunakan ciphertext yang dienkripsi. Dan yang ketiga ada serangan known plaintext. Menyerang sistem dengan menggunakan pasangan plaintext dan ciphertext yang diketahui. Dan yang terakhir ada serangan chosen plaintext. Menyerang sistem dengan memilih plaintext yang akan dienkripsi dan mengamati ciphertext yang dihasilkan. Dan studi kasus dalam keamanan kompresi citra, yang pertama JPEG, standar kompresi gambar yang umum. Yang kedua ada kompresi loss, contoh studi kasusnya ada data yang dibuang untuk mengurangi ukuran file. Yang ketiga ada kerentanan keamanan, data yang dibuang dapat digunakan untuk menyerang. Yang terakhir ada teknik kriptografi memperkuat keamanan dan integritas data. Jadi kesimpulannya, keamanan citra dapat sangat penting dalam dunia saat ini. Kriptografi menyediakan alat yang kuat untuk melindungi data, memastikan kerahasiaan, integritas, dan autentikasi. Dengan memahami dasar-dasarnya, kita dapat memanfaatkan kriptografi untuk melindungi informasi berharga dan menjaga keamanan digital kita. Mungkin cukup sekian pemaparan dari teori keamanan citra. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.